Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama Kak Sarifah, tentunya di channel YouTube Sarifah Bangkalan 22. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Sarifah akan membahas tentang tahapan-tahapan seleksi kerja Alfamart pada bagian Kru Store PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, sebelum tonton video ini, jangan lupa teman-teman semua bantu Kak Sarifah untuk subscribe, like, komen, dan share video Kak Sarifah agar lebih semangat lagi dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya bagi teman-teman semua. Nah, penasaran? Yuk tonton sampai habis video ini ya. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, tahapan seleksi kerja di Alfamart pada bagian Kru Store itu apa saja sih? Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Baik, tahapan seleksi kerja Alfamart Kru Store yang pertama yaitu seleksi administrasi. Nah, maksudnya seleksi administrasi itu seperti apa? Nah, seleksi administrasi itu meliputi yang pertama kelengkapan surat lamaran dan CV terbaru teman-teman. Yang kedua, fotokopi EKTP, kartu keluarga, dan SKCK terbaru. Yang ketiga, foto 3x4. Yang keempat, surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun rumah sakit. Yang kelima, foto full badan dan selfie berwarna. Yang keenam, sertifikat vaksin dosis kedua. Yang ketujuh, semua berkas dari nomor 1 sampai nomor 6 harus di-scan dan di PDF. Nah, pada tahapan seleksi administrasi ini, Kak Sarifah sudah memberikan video di video sebelum ini, yaitu cara melamar kerja di Alfamart bagian Kru Store dan persyaratannya apa saja. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton videonya, Kak Sarifah taruh linknya di bawah ya. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Oke, untuk tahapan seleksi kerja Alfamart bagian Kru Store yang kedua yaitu interview seleksi kerja Alfamart dengan HRD. Biasanya untuk tahun ini, tahun 2022 itu lewat online ya teman-teman, atau Google Meet atau Zoom. Nah, interviewnya itu membahas tentang apa sih? Apa yang harus dipersiapkan oleh kita terlebih dahulu? Nah, teman-teman persiapkan jawaban yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama yaitu perkenalkan diri kamu. Yang kedua, motivasi kerjamu apa? Masuk atau melamar di Alfamart. Yang ketiga, kelebihan dan kekuranganmu. Yang keempat, kenapa kami harus menerima Anda? Yang kelima, kenapa kamu melamar di perusahaan kami? Dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang kisi-kisi interview seleksi kerja Alfamart, Kak Sarifah nanti akan taruh kisi-kisinya di link di bio ya. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman. Oke, untuk tahapan seleksi kerja Alfamart Kru Store yang ketiga yaitu tes teknikal. Nah, tes teknikal itu seperti apa sih Kak? Nah,
Tes teknikal itu teman-teman kerjakan lewat online ya teman-teman, lewat aplikasi learning. Dan di situ akan diberikan pertanyaan tentang profil Alfamart, visi dan misi Alfamart, tugas dan tanggung jawab kluster, produk yang ada di Alfamart, dan lain-lainnya. Dan pada tahapan tes teknikal itu sangat menentukan teman-teman itu lolos atau gugur. Jadi teman-teman harus benar-benar mengerjakan tes teknikal dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Dan untuk itu Kak Sarifah akan memberikan latihan-latihan tes teknikal yang nanti Kak Sarifah taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman, dan jangan di skip, sekali lagi jangan di skip, karena agar teman-teman lebih paham dan tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Dan Kak Sarifah tambahkan, di tes teknikal ini teman-teman bisa mengerjakan 3 kali ya. Jika pada nilai sebelumnya teman-teman 78, teman-teman bisa merubahnya dengan cara mengulang lagi tes teknikal itu. Setelah itu diambil nilai yang paling tertinggi, seperti itu. Nah teman-teman, setelah teman-teman melakukan tes teknikal dan dinyatakan lulus, maka tahap seleksi kerja Alfamart Kluster selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu sosialisasi pra-training. Dan itu akan ditentukan oleh pihak HRD-nya, akan diumumkan ke para peserta. Selanjutnya yang kelima, yaitu pengumpulan berkas mulai dari CV, lamaran kerja, EKTP, kartu keluarga, SKCK yang terbaru, surat vaksin, foto 4x6, foto full badan dan foto selfie, dan lain-lainnya dijadikan satu di map warna biru ya teman-teman. Jadi pengumpulan berkasnya itu harus teman-teman lengkapi seperti itu. Untuk tahap selanjutnya yaitu yang keenam, mengukur tinggi badan teman-teman yang sesuai dengan ketentuan Alfamart atau perusahaan. Untuk ukuran tinggi badan laki-laki yaitu 165 cm dan untuk perempuan yaitu 155 cm. Jadi setelah pengumpulan berkas, teman-teman akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Setelah itu, tahap selanjutnya yang ketujuh. Setelah teman-teman lulus dalam pengukuran tinggi badan, maka tahap selanjutnya yaitu pengumuman training dan waktu dimulai training dan kapan berakhirnya training. Dan umumnya pada training itu dilakukan 15 hari, 3 hari itu online, 9 hari itu offline ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-8, pada tahap training itu teman-teman dalam waktu 4 hari atau sepekan atau seminggu ya teman-teman, itu ada tugas yaitu observasi atau penugasan toko ya teman-teman.
Jadi teman-teman harus melakukan observasi atau penugasan ke toko-toko yang akan diberikan oleh pihak trainer ya teman-teman. Jadi tokonya itu bukan teman-teman yang milih, tapi ditentukan oleh pihak trainernya. Setelah itu, setelah penugasan toko, observasi, terus sudah melakukan banyak tugas atau training yang dilakukan. Oh ya teman-teman, untuk trainingnya itu pada masa training teman-teman akan dibekali banyak materi dan tugas tentunya untuk bekal teman-teman untuk bekerja di toko Alfamart. Oke, setelah semuanya dipenuhi yaitu observasi, penugasan toko sudah, dan pada hari terakhir training itu teman-teman akan diberikan sebuah tahapan yaitu yang ke-9, fungsional tes Alfamart. Nah, fungsional tes Alfamart atau disingkat FT. Nah, di situ adalah puncak yang menentukan teman-teman itu lulus atau tidaknya. Jadi, teman-teman harus benar-benar belajar sebelum hari fungsional tes tersebut. Tapi teman-teman perlu diperhatikan, fungsional tes itu juga diambil dari beberapa nilai-nilai dari training tersebut, dari awal training sampai akhir training. Jadi dari kumpulan awal sampai ke FT-nya. Jadi kalau teman-teman dalam waktu sebelum training itu nilai teman-teman 70 ke atas, insya Allah teman-teman akan lulus. Tapi kalau teman di bawah 70, nah itu teman-teman harus mengejar FT-nya supaya lebih dari 70 atau 70. Jadi teman-teman dinyatakan lulus atau tidaknya jika nilai teman-teman itu 70 atau lebih dari 70 ya teman-teman. Jadi untuk nilai yang di bawah 70 berarti teman-teman tidak dinyatakan lulus. Jika teman-teman nilainya 70 dan 70 ke atas, maka teman-teman dinyatakan lulus ya. Dan untuk tahap berikutnya yaitu PKWT atau tanda tangan kontrak. Dan disitulah teman-teman menunggu untuk dipanggil dan tanda tangan kontrak. Dan selamat, teman-teman dinyatakan lolos dan siap bekerja di toko Alfamart. Dan mungkin cukup itu saja yang dapat Kak Sarifah sampaikan. Untuk lebih lengkapnya atau teman-teman ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tonton sampai habis video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar Kak Sarifah lebih semangat lagi dalam memberikan video-video menarik tentunya tentang Alfamart dan tentang pekerjaan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.